Kembali bersama kami dalam IDX Versation Closing. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau belum akan diterapkan pada tahun 2025. Lebih lanjut, pemerintah menyatakan akan mempertimbangkan kebijakan lain dengan menyesuaikan harga jual di level industri. Kementerian Keuangan memastikan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau belum akan diterapkan pada tahun 2025. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, keputusan ini diambil berdasarkan hasil dari pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2025 yang baru saja disetujui oleh DPR RI. Posisi pemerintah untuk kebijakan CHT, penyesuaian CHT di 2025 belum akan dilaksanakan. Tetapi kemudian pemerintah akan melihat alternatif kebijakan lainnya, yaitu melakukan penyesuaian harga jual di level industri, yang tentunya nanti akan direview dalam beberapa bulan ke depan untuk bisa dipastikan mengenai kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan daripada CHT 2025 ini tentunya tadi sempat ditanyakan rekan-rekan media juga bisa mempertimbangkan dengan kebijakan down trading ya. Down trading itu perbedaan antara rokok golongan 1, 2, dan 3 yang relatif tinggi itu memang menjadi salah satu faktor penyebab yang dapat menyebabkan adanya down trading di industri rokok. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan kebijakan lain dengan menyesuaikan harga jual di industri dan keputusan ini akan dipastikan dalam beberapa bulan ke depan. Selain itu, kebijakan CHT 2025 tersebut, Dirjen Bea Cukai akan mempertimbangkan fenomena down trading, yaitu pergeseran konsumsi dari rokok mahal ke rokok yang lebih murah, imbas perbedaan harga yang signifikan antara golongan 1, 2, dan 3. Tim Liputan IDX Channel. Ya, kali ini akan kita ulas mengenai tarif cukai hasil tembakau dan juga bagaimana kemudian gambaran industrinya saat ini. Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia atau GAPRI mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak jadi menaikkan tarif cukai hasil tembakau atau CHT pada 2025 mendatang seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh Dirjen Bea Cukai Askolani. Adapun salah satu pertimbangan pemerintah adalah munculnya fenomena down trading rokok sebagai imbas dari kenaikan cukai rokok tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 yang nilai rata-ratanya di atas 10% setiap tahunnya. Sehingga kenaikan total cukai rokok dari tahun ke tahun tadi sudah mencapai di atas 65%. Fenomena ini pun ditandai oleh konsumen yang ternyata beralih mengonsumsi produk rokok dengan harga lebih murah termasuk rokok ilegal. Selain mengapresiasi tarif cukai hasil tembakau yang tidak naik pada tahun 2025, GAPRI juga meminta pemerintah agar harga jual eceran rokok tidak berubah di tahun depan, serta tidak ada kenaikan PPN menjadi 12%. GAPRI pun menyatakan berdasarkan kondisi pasar rokok legal yang terancam oleh tekanan kebijakan non-fiskal dan juga fiskal, pabrik rokok anggota GAPRI ini tetap berupaya bertahan dengan tenaga kerja dan kelangsungan industri serta turunnya produksi dan melambatnya kinerja penerimaan CHT yang memerlukan kebijakan mitigasi. Di sisi lain, pemirsa, Kementerian Keuangan justru menyatakan akan ataupun tengah mengkaji rencana kenaikan harga jual eceran rokok meskipun kenaikan tarif cukai hasil tembakau batal naik di tahun 2025 mendatang. Kita lihat apa kemudian nanti kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Apakah kemudian ada penyesuaian harga jual kembali di level industri sehingga harga jual eceran akan kembali naik dan bagaimana kemudian nanti dampaknya terhadap praktik di lapangan. Apakah kemudian nanti para produsen rokok akan mengalami dampak yang cukup negatif dari kenaikan harga jual ataupun penyesuaian harga jual di level industri tersebut. Sementara itu pemirsa, terkait cukai hasil tembakau ya, jika kita berbicara soal cukai hasil tembakau ini tentunya memang tidak main-main, bukan angka yang kecil karena ternyata realisasi setoran cukai hasil tembakau atau CHT masih mendominasi penerimaan negara dari sisi kepabeanan dan juga cukai sebagaimana yang diungkapkan oleh Kementerian Keuangan baru-baru ini. Di mana tak tanggung-tanggung pemirsa, penerimaan cukai hasil tembakau atau CHT ternyata per Agustus kemarin mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. Dan untuk lebih jelas data-datanya berikut kita simak informasi selengkapnya.
Kementerian Keuangan mencatat penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Agustus 2024 mencapai 183,2 triliun rupiah atau 57,1% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara 2024. Realisasi penerimaan tersebut naik 6,8% secara tahunan atau year on year. Penerimaan kepabean dan cukai masih mampu tumbuh 6,8%. Seluruh komponen penerimaan kepabean dan cukai juga terpantau mengalami pertumbuhan. Penerimaan bea masuk sebesar 33,9 triliun atau 59,1% dari target APBN. Kinerja bea masuk ini tumbuh sebesar 3,1% year on year yang didorong oleh naiknya nilai impor sebesar 3,4%. Dan menguatnya nilai tukar US dollar. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan bea dan cukai didominasi oleh sektor cukai hasil tembakau. Dari total penerimaan cukai sebesar 138,4 triliun rupiah, cukai hasil tembakau mendominasi setoran ke kas negara dengan nominal mencapai 132,8 triliun rupiah. Selain cukai hasil tembakau, penerimaan cukai juga didapat dari cukai minuman mengandung etil alkohol sebesar 5,4 triliun rupiah dan cukai etil alkohol sebesar 93,6 miliar rupiah. Sementara itu dari penerimaan kepabeanan, Kementerian Keuangan mengungkapkan hasil penerimaan dari bea masuk sebesar 33,9 triliun rupiah, tumbuh 3,1% year on year. Kemudian realisasi bea keluar sebesar 10,9 triliun rupiah, melonjak tinggi dengan pertumbuhan 59,3%. Tim Liputan IDX Channel. Ya, setoran cukai hasil tembakau dari tahun ke tahun memang membukukan angka yang signifikan, bahkan mendominasi penerimaan cukai Indonesia. Dan terbaru per Agustus 2024, 138,2 triliun rupiah disumbangkan oleh industri hasil tembakau, ini terutama industri rokok, untuk kemudian diterima sebagai kas negara, angka yang cukup fantastis. Sementara itu pemirsa, terkait dengan cukai rokok sendiri atau cukai hasil tembakau, Kementerian Keuangan ini menyatakan akan menunggu kajian pemerintahan era Prabowo Subianto ataupun pemerintahan mendatang di tahun 2025 tepatnya sebelum menetapkan kebijakan cukai rokok di tahun depan. Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani menegaskan pemerintahan Presiden Joko Widodo tak mengotak-atik ketentuan cukai hasil tembakau tahun depan. Terlebih RUU APBN 2025 sudah disahkan menjadi Undang-Undang APBN 2025. Ya, dengan kata lain pemirsa, tarif cukai rokok di tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya akan ditentukan oleh Prabowo Subianto beserta jajaran menterinya. Adapun sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI ini sempat mengusulkan kenaikan cukai rokok sebesar 5% di tahun 2025 dan juga 2026 maksud kami. Usul tersebut lebih rendah dari kenaikan di 2023 dan juga 2024 yang rata-rata memang mencapai double digit ataupun 10%. Sementara itu usai mengumumkan soal tarif cukai tahun 2025, Kementerian Keuangan juga menyatakan tengah mengkaji rencana kenaikan harga jual eceran rokok. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea Cukai, M. Aflah Farobi mengatakan pihaknya tidak bisa gegabah dalam menyesuaikan harga jual rokok. Sebab kebijakan ini dinilai dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat terhadap rokok, seperti kenaikan cukai hasil tembakau yang membuat masyarakat beralih menggunakan rokok dengan harga lebih rendah atau dengan disebut fenomena downtrading. Untuk itu pihak Kementerian Keuangan mempertimbangkan 4 hal sebelum menerapkan kebijakan ini, yaitu dampaknya ke industri rokok, terutama ke para petani tembakau dan juga dampak ke kesehatan masyarakat, kemudian juga pengendalian konsumsi rokok. Selain itu pemerintah juga mempertimbangkan kenaikan harga terhadap kenaikan penerimaan negara serta pengaruhnya ke peredaran rokok ilegal agar jangan sampai kenaikan harga jual eceran yang nantinya memang ditetapkan oleh pemerintah ini membuat produksi rokok ilegal semakin marak karena memang berpotensi kehilangan penerimaan negara, bahkan disebut-sebut ataupun diperkirakan mencapai lebih dari 50 triliun rupiah dari peredaran rokok ilegal yang memang tidak patuh ataupun tidak taat membayar cukai kepada negara. Sementara itu pemirsa, terkait tarif cukai hasil tembakau ataupun cukai rokok, ekonom menilai perlu ada formula baru dalam kenaikan tarif cukai rokok.
Seperti apa formula baru yang diusulkan oleh ekonom? Kita simak informasinya berikut ini. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang agresif selama beberapa tahun terakhir dinilai berimbas terhadap setoran negara dan peredaran rokok ilegal. Oleh karenanya, pemerintah dinilai perlu memformulasi kembali rencana kenaikan cukai hasil tembakau. Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef Andri Satrio Nugroho mengatakan, dalam menentukan tarif CHT, pemerintah perlu melakukan perumusan yang baku, transparan dan berpengaruh positif terhadap industri dan setoran negara. Dengan demikian, ia merekomendasikan kepada pemerintah agar pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan faktor kesehatan dapat dijadikan dalam menentukan besaran cukai hasil tembakau. Lebih lanjut, pengendalian konsumsi rokok dinilai tidak hanya terletak pada tarif cukai, tetapi juga pada insentif dan fiskal. Dikarenakan, kenaikan cukai yang eksesif bagi industri hasil tembakau justru akan berdampak ke sektor lain yang terkait seperti pertanian, padat karya, tenaga kerja, dan juga retail. Ekonom menyebut saat cukai naik terlalu tinggi, harga rokok pun langsung ikut meningkat. Sementara pabrikan tidak bisa mengalihkan beban kenaikan tarif cukai secara langsung dan serentak kepada konsumen. Hasilnya, konsumen berpindah ke rokok yang lebih terjangkau dan membuka peluang pasar yang lebih luas lagi bagi peredaran rokok ilegal. Tim Liputan IDX Channel. Ya, itu tadi merupakan usulan baru terkait formula kenaikan tarif cukai rokok. Adapun pemirsa, kebijakan cukai rokok yang moderat dan multi-years dinilai menjadi cara paling efektif untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Pasalnya, implementasi kenaikan cukai hasil tembakau dalam 2 tahun terakhir tak efektif mendongkrak penerimaan negara dari cukai rokok. Eksekutif Director Indonesia Budget Center Elizabeth Kusrini mengatakan kebijakan CHT yang berlaku di tahun 2023 dan juga 2024 tidak efektif dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Realisasi penerimaan negara dari cukai justru turun saat CHT naik 10% selama 2 tahun berturut-turut. Menurutnya, kebijakan cukai rokok perlu dievaluasi dan disesuaikan agar dapat mengoptimalkan penerimaan negara sambil tetap mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong agar kebijakan cukai rokok yang moderat dan multi-years yang diusulkan dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 dapat menjadi rujukan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan cukai rokok yang moderat dan multi-years ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian usaha bagi para pelaku industri, mengingat beban kenaikan cukai rokok yang cukup tinggi beberapa tahun terakhir dengan kenaikan cukai selalu 2 digit. Ya, pemirsa, jika kita berbicara soal cukai rokok di Indonesia, tentunya ini menjadi 2 hal yang memang cukup bersandingan begitu ya, di mana ini juga menimbulkan dilema sendiri karena memang Kementerian Keuangan dalam hal ini atau juga pemerintah menyatakan bahwa penerapan tarif cukai rokok yang tinggi dari tahun ke tahun ini untuk kemudian menekan prevalensi merokok di tengah masyarakat Indonesia yang memang terus mengalami peningkatan. Namun di sisi lain pemerintah juga sebetulnya mendapatkan keuntungan tersendiri dari cukai rokok yang selalu besar dari tahun ke tahun, sehingga akhirnya harus ada balancing, harus ada cara yang memang bisa tetap mencapai kedua tujuan tersebut, meminimalisir ataupun memperkecil prevalensi merokok sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara. Dan kita harapkan memang pemerintah dan juga seluruh stakeholder ataupun pemangku kepentingan ini bisa duduk bersama untuk kemudian bisa melahirkan strategi-strategi baru, karena memang ekonom salah satunya menyebut juga bahwa harus ada penindakan ataupun regulasi yang lebih tegas untuk kemudian aktivitas merokok di luar ruangan, sehingga memang prevalensi merokok ataupun aktivitas merokok juga bisa ditekan. Dan juga dari para pelaku usaha retail menekankan edukasi juga tetap harus diberikan untuk para konsumen ataupun masyarakat secara luas terkait dengan apa yang akan didapatkan ataupun dampak dari aktivitas merokok begitu, sehingga akhirnya memang hal ini tetap dijalankan, namun pemerintah juga tetap bisa menerapkan cukai dengan fair, dengan adil, agar kemudian penerimaan negara juga bisa dapat dibukukan dengan baik dari waktu ke waktu. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.